Saifuddin Ar-Rahman. Di kesempatan ini, kita akan bertanya lebih lanjut tentang gimana sih tahapan-tahapan pemilihan OSIS. Nah, kira-kira gimana nih Pak tahapan-tahapan pemilihan OSIS yang sebentar lagi akan kita laksanakan? Baik, terima kasih Nanda. Terkait tahapan pemilu OSIS untuk periode 2022-2023, yang pasti untuk tahapan pemilunya kita berdasarkan pada ADART dari OSIS sendiri. Tahapan-tahapan pemilunya tidak ada perubahan, ini berlangsung dari tahun ke tahun sesuai dengan ADART yang sudah disepakati di OSIS Kesemayan Satu Gangga. Adapun tahapannya itu ada 11 tahapan yang harus dilalui dari pendaftaran balon sampai dengan nanti pada pelantikannya. Itu tahapan yang pertama itu adalah penerimaan pendaftaran balon. Masih balon ini, masih bakal calon. Kami melalui panitia seleksi menerima seluas-luasnya atau membuka kesempatan seluas-luasnya bagi para pengurus untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS untuk masa periode berikutnya. Kemudian untuk tahap kedua, setelah proses penerimaan pendaftaran balon, kita lanjutkan pada tahap kedua, yaitu mengumpulkan persyaratan-persyaratan bagi para bakal calon. Nah, persyaratan-persyaratan ini nanti dikumpulkan ke panitia seleksi. Kemudian dilanjutkan tahap ketiga, ada proses wawancara yang dilakukan oleh Timsel dalam rangka untuk menentukan kelengkapan administrasi dari bakal calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS Semayan Satu Gangga. Wawancara itu sendiri dilakukan oleh tim pansel atau panitia seleksi yang sudah kami bentuk di awalnya. Setelah itu, setelah hasil wawancara keluar, baru nanti dilanjutkan dengan pengumuman dari balon menjadi paslon. Pada tahap keempat ini adalah pengumuman dari balon ke paslon yang juga dilakukan oleh tim pansel, panitia seleksinya. Biasanya tim pansel ini dibentuk dari pengurus inti. Di OSIS itu ada pengurus inti, ada divisi juga. Nah, yang menjadi tim pansel dalam pemilihan ini adalah pengurus inti, yaitu ketua OSIS, wakil ketua OSIS, sekretaris, bendahara. Itu yang dimaksud dengan pengurus inti di OSIS. Kemudian yang keempat, jika para balon ini dinyatakan lolos administrasi, maka selanjutnya ditetapkan sebagai paslon, atau pasangan calon dengan ditandai penentuan nomor urut dari masing-masing paslon. Ini tahap kelima. Tahap kelima adalah penentuan nomor urut dari masing-masing paslon. Adapun teknik yang digunakan dalam penentuan nomor urut dari masing-masing paslon ini biasanya kami melakukannya secara demokrasi, Nanda. Ya. Bisa juga secara aklamasi, tergantung dari keinginan daripada paslon ini. Yang pasti nomor urut ini didasarkan pada kesepakatan bersama dari pasangan calon yang terpilih atau yang lolos. Jika tahapan 5 ini sudah selesai semuanya sampai pada penentuan nomor urut, maka kita lanjutkan pada tahap kampanye atau tahapan kampanye. Ini tahapan yang ke-6 dari urutan pemilu OSIS itu sendiri. Tahapan ke-6 yaitu tahapan kampanye. Dalam proses kampanye yang selalu digunakan adalah kampanye monologis dan dialogis. Kampanye monologis itu adalah kampanye yang dilakukan oleh para calon ketua dan wakil ketua dengan menggunakan
selebaran, bisa seperti pamflet, vinyl ya, terkait tentang visi misi mereka. Nah, dalam penentuan kampanye ini juga kami memberikan ruang sebebas-bebasnya bagi para pasangan calon mau menggunakan saluran apa, bisa offline maupun online, bisa menggunakan media kertas ya, offline, kita sebut saja offline, atau menggunakan media-media internet secara online ya. Itu untuk monologisnya. Kemudian untuk kampanye dialogis biasanya kami menggunakan metode debat di antara para pasangan calon atau para kandidat tadi. Mereka debat, kami siapkan beberapa materi dan kami siapkan juga beberapa pertanyaan yang harus mereka jawab pada saat debat itu. Namun tidak lupa juga kami memberikan ruang sebebas-bebasnya kepada para pasangan calon, pada para audien yang terlibat pada saat kampanye dialogis ini untuk bertanya kepada setiap pasangan calon. Itu masuk di tahap kampanye atau tahapan yang ke-6 dari rangkaian pemilu OSIS ini. Nah, setelah tahapan kampanye yang biasanya kami laksanakan 7 hari lamanya atau seminggu, baik monologis maupun dialogis, kita lanjutkan pada proses pemungutan suara. Sesuai dengan ADART, kembali lagi sesuai dengan ADART OSIS, antara pemungutan suara dan perhitungan suara itu kami lakukan dalam periode yang sama atau dalam waktu yang sama, dalam hari yang sama. Nah, untuk pemilu OSIS yang 2022-2023 ini, rencana untuk pemungutan suara itu dilaksanakan pada tanggal 3 September tahun 2022 bertepatan dengan hari Sabtu. Adakah pembatasan waktunya? Sudah pasti ada. Kami membatasi waktu di situ untuk pemungutan suaranya, kami langsungkan selama 1 hari sampai dengan pukul 12.00. Setelah pukul 12.00 sudah tidak ada lagi proses pemungutan suara. Kami lanjutkan dengan perhitungan suaranya. Kenapa? Karena kami menghindari terjadinya manipulasi suara. Itu sebabnya kami berpikir bersama tim pansel, teman-teman kami di OSIS, bahwa antara pemungutan dan perhitungan itu dijalankan dalam waktu yang sama, ya, dilaksanakan dalam waktu yang sama. Nah, setelah tahapan itu baru nanti pengumuman pemenang, atau kalau dari rangkaian ini masuk ke tahap yang ke-9 ya. 9, pengumuman pemenangan. Untuk pengumuman pemenang itu sudah pasti bisa kita undur. Bisa diundur. Biasanya dan rencana kami untuk pengumuman pemenang ini nanti akan kami laksanakan pada hari Senin. Hari Senin. Bertepatan dengan tanggal berapa? 5 September ya? Iya, 5 September. 5 September. Setelah pengumuman pemenang itu belum pelantikan, ya, belum pelantikan. Sebelum pelantikan nanti ada LDKS. Ya. Tahapan ke-10 adalah LDKS. LDKS itu apa? Pernah mendengar istilah LDKS? Pernah, tapi belum tahu gimana sih LDKS. Kira-kira apa kepanjangannya LDKS? Latihan Dasar Kepemimpinan Sekolah. Nah, LDKS ini akan diikuti oleh ketua dan wakil ketua terpilih beserta nanti pengurus terpilih untuk periode 2023. Setelah mereka melaksanakan tahapan LDKS, barulah mereka bisa dilantik menjadi pengurus OSIS masa bakti 2022 dan 2023. Dengan dilantiknya ketua dan wakil ketua OSIS beserta pengurus yang baru, maka secara otomatis pengurus ketua dan wakil ketua beserta pengurus
untuk periode 2021-2022 ya, diberhentikan. Tapi masih jadi pengurus Pak? Tidak, secara otomatis tidak. Tapi mereka nanti mungkin di sekolah kita juga ada istilahnya MPK, Majelis Perwakilan Kelas. Nah, kakak-kakaknya yang ada di pengurus inti kemarin, otomatis dia nanti akan menjadi MPK, ya, Majelis Perwakilan Kelas. Jadi itu saja tahapan-tahapan pemilu yang akan kita laksanakan, lebih khususnya tahapan pemilu OSIS ya, atau yang sering kita kenal dengan istilah pemilos. Ada 11 tahapan di situ sampai dengan proses pelantikan. Terima kasih atas jawabannya. Demikian teman-teman perbincangan kita di hari ini beserta Bapak Syarifuddin Ar-Rahman selaku pembina OSIS